Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kemudian ada implantable loop recorder. Jadi ini prinsipnya sama seperti Holter, ingin memonitor gangguan irama, tapi mungkin dengan indikasi yang lebih khusus, seperti ada gangguan pada otot-otot jantungnya, kemudian pada pasien-pasien yang sudah infak miokard atau serangan jantung, itu bisa dipasang alat untuk merekam aktivitas listrik dalam jangka waktu yang lama, bisa 7 hari sampai 1 bulan, dan akan kita retrieve kembali datanya. Dan ini cukup invasif karena ditanam di bawah kulit. Kemudian studi elektrofisiologi. Biasanya setelah dari studi Holter ini diketahui ada gangguan irama, kita perlu mengetahui sumbernya, kemudian apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak dengan studi elektrofisiologi. Dilakukan di ruang kateterisasi dan tindakannya cukup invasif, jadi melalui lipat paha, biasa ditusuk jarum, masuk kateter ke dalam ruangan jantung. Nah, kenapa aritmia ini menjadi penting? Karena beberapa jenis aritmia menimbulkan komplikasi yang buruk. Komplikasi yang terjadi ini terjadi akibat perbedaan akibat gangguan iramanya dan gangguan pompanya. Yang sebelah kiri adalah adalah jantung normal, di mana dia atrium berkontraksi lebih dulu untuk memompa darah dari atrium ke ventricle atau ke bilik. Setelah itu dari ventricle dia akan memompa ke seluruh tubuh. Tapi pada video yang ini adalah gambaran pada saat terjadi fibrillasi atrium. Jadi atriumnya berkontraksi sendiri dengan chaos atau tidak beraturan, sehingga pompa yang di ventricle sangat cepat dan juga tidak beraturan. Ini akan mengganggu fungsi pompa dan menyebabkan aliran darah menjadi stasis atau cenderung diam di daerah atrium atau di daerah atas. Nah, cenderung diam atau cenderung stasis akan berisiko mengalami gumpalan atau kita sebutnya clot atau trombus. Dan gumpalan darah yang beku ini dia bisa menyumbat di pembuluh darah mana saja yang lebih kecil, termasuk di pembuluh darah otak, dan menyebabkan sumbatan. Pada saat pembuluh darah di otak tersumbat, maka terjadi stroke, iskemik. Nah, ini salah satu komplikasi yang paling mengerikan dari fibrillasi atrium atau aritmia. Kemudian komplikasi yang lain adalah karena gerakannya tidak teratur, kemudian fungsi pompanya juga jadi buruk, maka lama-kelamaan jantung ini akan beradaptasi dengan membesar, dan timbul gagal jantung. Apabila sudah terjadi gagal jantung kiri, maka akan terjadi keluhan sesak, mudah capek, kalau tidur nggak bisa satu bantal atau nggak bisa datar, dia harus agak tinggi karena penumpukan cairan dan peningkatan tekanan di paru. Kemudian selain stroke dan juga gagal jantung, komplikasi yang paling mengerikan yang lain adalah kematian jantung mendadak. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba nggak ada. Nah, itu paling sering bisa serangan jantung, dalam arti yang kemarin saya bahas tentang pembuluh koroner, atau bisa aritmia, cenderung pada orang-orang laki-laki usia muda. Kadang-kadang penyebab silent arrest itu adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara melakukan manajemen atau tata laksana pada aritmia? Yang pertama adalah yang paling penting, semua pilarnya adalah perubahan gaya hidup. Jadi seperti kopi, alkohol, merokok, stres itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai hal-hal ini menyebabkan Anda mengalami aritmia. Kemudian gaya hidup sehat seperti olahraga yang teratur, kemudian diet yang baik, yang seimbang, dan istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua adalah atasi penyebab yang reversibel. Yang saya maksud penyebab reversibel adalah seperti tensi, tekanan darah harus dikontrol dengan baik, di bawah 130/90 seperti yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Kemudian kelainan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, kemudian kelainan ginjal itu harus kita obati dari penyebabnya.
supaya tidak mencetuskan gangguan irama. Kemudian kelainan jantung seperti gagal jantung atau penyakit jantung katup, terutama yang sedang dan berat, itu harus kita perbaiki baik dengan obat-obatan ataupun secara operatif. Dan tiroid juga sama, kelainan tiroid baik yang hipo maupun yang hiper harus ditangani, karena biasanya setelah kita tangani permasalahan tiroid atau metabolismenya, keluhan aritmianya akan membaik dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat. Obat-obatan yang saya maksud adalah obat-obatan anti aritmia. Obat-obatan aritmia ini sangat luas dan bermacam-macam. Secara umum ada 4 golongan, tapi mungkin Bapak Ibu seringkali melihat ada beberapa jenis seperti beta blocker, kemudian amiodaron, itu berasal dari golongan-golongan yang berbeda dan dimanfaatkan untuk jenis aritmia dan kondisi jantung yang berbeda-beda pula. Nah, kemudian yang keempat adalah kardioversi. Jadi kardioversi ini bisa dengan obat intravena atau bisa dengan listrik. Yang akan dikembangkan dengan listrik, contohnya adalah bila ada mengalami gangguan takikardi yang berasal dari atas, maka dikejut secara listrik. Pada term yang mudahnya adalah dia mereset ulang. Jadi kalau misalnya ada gangguan listrik yang dari atas ke bawahnya ini nggak sinkron, maka dia akan memberikan kejutan listrik untuk mereset ulang si gangguan iramanya. Dengan harapan setelah dikejut dengan aktivitas listrik, maka akan kembali ke jalur listrik yang normal seperti yang digambarkan di awal. Nah, terapi kardioversi ini biasanya apabila pasiennya sadar, maka dibutuhkan sedasi atau dibius terlebih dahulu supaya tidak terasa sakit. Namun selain dengan kardioversi yang elektrik, yang seperti pada gambar ini, bisa juga dilakukan dengan obat-obatan intravena. Kemudian yang selanjutnya adalah ablasi kateter. Ablasi kateter ini dilakukan di ruang kateterisasi, sama hampir mirip dengan studi elektrofisiologi. Jadi ada luka tusuk di lipat paha seperti jarum infus yang lebih besar, kemudian kateter ini akan masuk melalui pembuluh darah balik sampai ke jantung. Kemudian kita akan memapping atau mendeskripsikan peta di mana, di lokasi manakah ada gangguan yang menyebabkan gangguan irama, dan di lokasi tersebut akan dibakar. Untuk dengan harapan bisa menurunkan angka kejadian aritmia, baik itu ekstrasistol atau fibrilasi atrium, sehingga lebih mudah untuk dikontrol dengan obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pacu jantung. Alat pacu jantung ini digunakan apabila terlalu rendah rate-nya seperti bradikardi atau ada blok di jaras listrik dari jantung. Nah, prinsipnya adalah memasang seperti kabel ke dalam ventricle atau bilik yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, kemudian atrium, bisa juga jadi 2, atrium dan ventricle, kemudian dihubungkan dengan baterai. Baterainya ini akan ditanam di bawah kulit. Jadi alat ini pintar, dia akan mendeteksi aktivitas listrik, kemudian dia akan memberikan aktivitas listrik secara kontinu untuk merangsang kontraksi dan relaksasi jantung dengan irama yang sinkron. Nah, nanti pada ibu atau bapak yang sudah dipasang pacemaker atau pacu jantung, itu dibutuhkan reprogram berkala dan pengecekan untuk baterainya, karena baterainya memiliki daya tahan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah CRTD atau CRTP. Mungkin ini memang masih agak jarang dilakukan, tapi ini merupakan terapi resinkronisasi kardiak. Pada prinsipnya hampir sama dengan pacemaker, dipasang di bawah kulit, kemudian ada kabel yang masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jadi fungsinya dia akan mensinkronisasi gerakan atau impuls dari atrium, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, dan memberikan jeda yang cukup baik. Jadi selain untuk aritmia, dia juga bisa digunakan untuk yang gagal jantung yang advance. Gagal jantung advance ini bisa mendapatkan manfaat untuk meningkatkan pompa dan mengurangi simptom atau gejala dari terapi resinkronisasi kardiak. Kemudian yang terakhir adalah ICD. ICD mungkin bisa digambarkan sebagai alat defib atau kejut jantung yang Anda sering tonton di film ya, kejut jantung, tapi ini dari internal, dari dalam. Jadi dipasang sama seperti pacemaker di bawah kulit, kemudian ada lead yang masuk ke rongga jantung. Setelah itu, apabila dideteksi ada gangguan irama yang berbahaya yang bisa menyebabkan kematian jantung mendadak, maka dia akan melakukan kejut listrik secara internal di dalam untuk kembali mereset aktivitas listrik sehingga kematian jantung mendadak bisa dicegah. Nah, kurang lebih itu saya paparkan untuk memberikan sharing pengetahuan tentang aritmia secara general, secara umum.
karena aritmia ini sangat banyak jenisnya. Tapi satu pesan saya bahwa a simple pulse check could save your life. Jadi tidak ada salahnya kalau Anda seringkali atau sesekali mengecek denyut nadi. Dilihat apakah teratur atau tidak, kemudian berapa rate-nya saat istirahat, karena seharusnya sewajarnya 60-100. Kemudian apabila ada keraguan seperti tidak teratur atau kok nggak sama ya, ada yang kuat angkatnya, ada yang lemah, lebih baik Anda berkonsultasi dan diperiksakan. Itu mungkin akan sangat menolong dan sangat membantu untuk menegakkan diagnosis dan mencegah kematian jantung mendadak. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.